Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwa ketika memasuki usia 30 bulan, kemampuan yang diharapkan bisa dilakukan adalah anak bisa menyebutkan nama-nama binatang yang diminta. Anak yang sudah terbiasa diajarkan untuk menyebutkan sesuai nama binatangnya, tentu akan lebih dapat menyebutkan secara tepat nama binatangnya dibanding anak yang tidak terbiasa mendengar namanya atau hanya terbiasa mendengar suara atau hanya melihat gerakannya saja. Makanya penting sekali nih jika mengenalkan anak dengan binatang. Sebutkan juga nama binatangnya dan minta anak untuk mengulanginya namun tanpa dipaksakan. Kemampuan menyebutkan nama sesuai gambar binatang ini masih akan menjadi tugas perkembangan di usia 36 bulan. Sehingga kita masih bisa memberikan stimulasi secara maksimal sampai pada usia tersebut. Stimulasinya apa saja yang bisa dilakukan? Baik, akan saya bahas berikut ini. Ada banyak sekali loh sebenarnya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan membacakan buku cerita. Apalagi buku cerita anak kan biasanya ada gambar binatangnya tuh. Sembari kita ceritakan, kita juga bisa minta anak menyebutkan nama binatang yang ada di buku cerita tersebut. Ajak anak mewarnai gambar binatang sembari menanyakan detail apa saja yang terlihat dari gambar yang diwarnainya itu. Misalnya jumlah kakinya, bentuk hidungnya, bentuk giginya, ekornya, dan detail lainnya. Kita bisa mengajak anak menyanyikan lagu-lagu yang bertema binatang. Mungkin bisa sambil menari juga ya. Mengajak anak melihat binatang secara langsung di kehidupan nyata juga bisa dilakukan. Karena biasanya pengalaman bertemu binatang langsung akan mempermudah anak mengingatnya. Kita juga bisa membantu anak mengingat dengan meniru gerakan dan suara khas dari hewan tersebut. Tapi jangan lupa untuk mengatakan nama binatangnya juga ya, supaya yang diingat bukan hanya gerakan atau suaranya saja. Kalau anak sudah terbiasa dengan itu, kita bisa nih mengajak anak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Seperti apa aktivitasnya? Saya putarkan video ini ya. Malik sayang, sekarang Dedi punya dadu. Nanti kita main dilempar, terus nanti jadi binatang yang ada di sisi paling atas. Dedi contohin ya. 1, 2, 3. Hap. Hah? Dedi jadi kucing. Miau, miau, miau. Sekarang Malik kayak di sini. Dilempar, berdiri boleh. Hap. Ayo siap. Berdiri boleh. Berdiri boleh. Siap. Siap, dia lemparnya tinggi. 1, 2, 3. Hah? Itu bukan dilempar. Ya, yuk dilempar. Kegiatan ini membutuhkan dadu ukuran sedang, yang di masing-masing sisinya terdapat gambar hewan yang nantinya diminta untuk ditirukan geraknya. Dadu bisa dibuat dari kotak bekas, kardus bekas, karton, atau kalau punya bantal berbentuk dadu juga bisa digunakan. Untuk gambarnya, kita bisa print atau cetak, atau digambar sendiri lalu ditempel. Ukuran gambarnya agak besar ya, karena pada usia ini kan anak belum bisa membaca. Pasti dia akan fokus melihat gambarnya. Kalau dadunya sudah siap, sekarang saatnya mengajak anak bermain. Kita beritahu dahulu peraturan bermainnya pada anak, di mana anak harus menyebutkan nama binatangnya, lalu menirukan gerak dari gambar binatang yang muncul pada permukaan atas dadu. Setelah dadu dijatuhkan ke lantai. Jadi lagi ya? Jadi ya. Tuh. Sekarang jadi lagi ya. 1, 2, 3. Hop. Kodok. Lompat 3 kali kodok. Sana. Siap. Siap. Lompat. Lompat. Di sini. Lompat. Mana? Kata kecil mana? Oh, ini dia. Wah, seru sekali ya Bapak Ibu bermain seperti ini. Kita bisa sediakan tempat yang luas dan lapang supaya bisa bergerak dengan leluasa. Selain melempar dadu,
kemudian mengikuti gerak binatang. Kita juga bisa meminta anak mengikuti suara binatang sebagai variasi permainannya. Memang, kegiatan seperti ini akan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Oleh karenanya, kedua orang tua dan saudara kandung bisa menjadi teman bermain anak yang menyenangkan loh. Kegiatan meniru ini bisa dilakukan jika anak sudah terbiasa mengetahui gerakan atau suara dari hewan tersebut, sehingga gambarnya bisa disesuaikan dengan gambar binatang yang sudah dikenal anak ya. Kalau Bapak Ibu sering menyebutkan atau menceritakan binatang bebek, atau anak sering melihat atau mendengar binatang kucing, ya itulah binatang yang bisa dimasukkan ke dalam permainan dadu ini. Selain kegiatan ini, kita bisa juga mengajak anak membuat kerajinan tangan loh. Saya tunjukkan video lagi ya. Kerajinan tangan yang bisa dilakukan untuk mengenalkan anak dengan binatang. Bapak Ibu bisa mengajak anak untuk bersama-sama membuat prakarya bertema binatang. Prakaryanya yang mudah-mudah saja, supaya anak juga bisa mengikuti. Pada video ini yang ingin dibuat adalah binatang domba. Kita bisa memanfaatkan telapak tangannya untuk membuat bagian badan dan kaki domba. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah karton hitam, lem, gunting, pensil, kapas, atau pom-pom, dan manik-manik bentuk mata. Kita bisa menyiapkan bentuk kepala dombanya dulu nih Bapak Ibu. Jadi nanti ketika anak sudah kita ajak mengerjakan prakarya ini bersama, mereka bisa langsung mengerjakan bagiannya saja dan tidak menunggu terlalu lama sembari kita membuat sesuatu yang lain. Kalau kepala sudah jadi, sekarang kita bisa membuat badannya bersama anak. Minta anak meletakkan telapak tangannya di atas karton. Kemudian dengan pensil kita bisa menggambar pola, mengikuti alur telapak tangan anak. Kalau sudah jadi, gunting pola telapak tangan yang sudah terbentuk. Sembari menggunting, berikan saja informasi yang lebih mendalam mengenai binatang yang sedang dibuat supaya anak tidak bosan. Misalnya, berapa jumlah kakinya, tempat tinggalnya, makanannya, dan informasi lainnya yang mudah diterima anak. Kalau sudah, kepala bisa ditempel di badannya menggunakan lem. Nah, sudah jadi nih bentuk kepala dan badannya. Sekarang saatnya ajak anak membuat bulunya dengan menempelkan kapas bulat atau pom-pom di bagian badannya. Kalau sudah, jangan lupa tempelkan manik-manik mata di kepalanya ya. Kalau tidak ada manik-manik mata, buat saja dari kertas putih dan gunting kertasnya berbentuk lingkaran. Untuk bola matanya, tinggal gunting bentuk lingkaran yang lebih kecil pakai karton hitam sisa yang tadi. Lalu tempel deh. Nah, seperti itu mudah kan Bapak Ibu? Selain domba, Bapak Ibu juga bisa membuat beberapa bentuk binatang lainnya yang menggunakan telapak tangan anak sebagai badannya. Misalnya bangau, kura-kura, dan lainnya. Prakarya lainnya, kita bisa juga memanfaatkan kancing-kancing baju yang tidak terpakai dan menempelkannya sehingga membentuk gambar binatang seperti ini. Kita bisa siapkan pola badan binatangnya terlebih dahulu. Kemudian nanti anak tinggal tempel-tempel kancingnya di tempat yang diharapkan. Dengan mengajak anak membuat prakarya ini, bukan hanya membantunya lebih mengenal binatang, tapi juga bisa membiasakan mereka menggunakan peralatan kesenian serta meningkatkan daya kreativitas anak. Orang tua juga tidak perlu membeli mainan baru terus dan lebih bisa memanfaatkan apapun yang tersedia di rumah. Jadinya bukan hanya anak yang kreatif, tapi orang tua juga jadi lebih kreatif deh.
Nah, itulah tadi contoh-contoh aktivitas stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Lakukan saja aktivitas secara bergantian dengan aktivitas lainnya, supaya anak juga tidak merasa bosan. Stimulasi ini harus rutin dilakukan ya Bapak Ibu, karena anak kan belajar secara bertahap. Kita tidak bisa mengharapkan hanya dengan sekali dua kali stimulasi, lalu anak langsung bisa menyebutkan semua binatang. Apabila sudah distimulasi dan sampai usia 36 bulan anak masih terlihat belum bisa menyebutkan nama binatang dengan tepat, ada baiknya untuk segera berkonsultasi kepada dokter, psikolog, atau ahli tumbuh kembang anak lainnya supaya bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seperti itulah Bapak Ibu penjelasan dan contoh-contoh aktivitas stimulasi yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa anak usia 30 bulan ini. Dengan demikian berakhir sudah acara seminar kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan sudah jelas dan bisa diterapkan kepada anak kita. Kalau begitu saya Miftah pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya.